diterapkan bagi para pelaku maupun korban. Pelaku tentu saja dengan sindikat ini. Nah, untuk membahas topik ini, pendengar, kami juga akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR. Sudah tersambung bersama kami melalui telepon Bapak Rahmat Handoyo. Dialog Pro 3. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat Handoyo, sampai merinding saya tadi dapat informasi ternyata korbannya itu dari 2019 praktek sindikat ini sudah lebih dari 100, bahkan data dari Kemensos ada lebih dari 600. Mengapa baru terungkap sekarang ini, Pak Rahmat Handoyo? Begini, ini suatu fenomena gunung es ya. Itu modus-modus baru perdagangan orang. Sebenarnya ini sudah sering terjadi di sekitar kita. Beberapa tahun lalu sempat muncul di media ya, terkait dengan perdagangan organ manusia ini. Tapi nyatanya sampai mana kasus ini di mata hukum gitu loh. Nah, kemudian ini dikejutkan lagi ketika warga kita terjadi korban perdagangan organ, apapun alasannya itu kan tidak dibenarkan sampai ke luar negeri ya. Undang-undang kita jelas kok. Undang-undang kesehatan yang terdahulu bahkan yang sudah disempurnakan meskipun belum diundangkan ya undang-undang kesehatan sekarang ini dengan alasan apapun tidak diizinkan untuk perdagangan atau diperjualbelikan organ kita ini. Hanya dipergunakan diizinkan satu catatan dan satu syarat saja untuk kemanusiaan. Di luar itu tidak diizinkan. Nah, untuk itu saya kira apapun alasannya tidak diizinkan dan siapapun yang sudah melakukan dan melanggar aturan ini ya jawabannya pidana, hukum yang akan menjadi panglima kita ini gitu loh. Dan harus ada efek jera. Karena kasus ini sebenarnya sudah sering dan berulang. Dan dampaknya kalau tidak sampai dibawa ke ranah hukum dan tidak memunculkan efek jera, maka ini akan berulang lagi karena itu ada nilai ekonomi yang tanda petik menggiurkan ya, ada market dan demand gitu loh. Ada saudara kita, rakyat kita ya entah apapun alasannya, entah ekonomi, terus kemudian ada ancaman, entah apapun lah ya, sehingga menjadi korban gitu loh ya. Nah, ketika ada perantara yang mengambil untung di situ gitu loh. Sampai apalagi ke luar negeri, saya kira ini suatu yang sangat kejahatannya sangat-sangat luar biasa ya, saya kira ya ini harus sangat tidak manusiawi ya dengan alasan diizinkan dari sisi kemanusiaan tapi diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi gitu loh. Saya kira ini harus diambil langkah hukum yang tegas. Ini jawabannya, kalau tidak ya saya kok karena ini sempat beberapa tahun, coba dilihat di Google atau di media ya, ketika dicari perdagangan organ, ginjal maupun yang lain sering terjadi kok gitu loh. Dan sering terjadi. Kenapa ini muncul lagi? Ya kenapa? Karena jerat hukum juga belum menjawab. Ancamannya pidana loh, bisa sampai 7 tahun loh. Tapi nyatanya gimana? Seperti apa ini, Pak? Ya pidana. Supaya nggak terulang lagi. Dibawa ke pidana. Tapi coba lihat, ada nggak yang dipidana berapa tahun itu kan? Kita nggak pernah mendengar gitu loh. Nah, untuk itu saya kira ini karena sudah menjadi atensi publik, kalau ini kemudian lenyap ya entah ke depan lagi, berapa tahun lagi, akan isunya sudah tidak ada, akan muncul kembali gitu loh. Yang jelas ini adalah larangan keras dan tidak diizinkan. Karena ini adalah melawan kehendak rakyat, amanah undang-undang kita sendiri gitu loh. Apapun alasannya hanya untuk kemanusiaan, kalau diperjualbelikan apapun tidak diizinkan. Dan itu adalah pidana. Mbak Esti. Baik. Pak Rahmat Handoyo, saya kemudian jadi ingat kan kalau misalnya guyonan kita kalau pas lagi butuh duit gitu kan, suka seloroh, ya nantilah kita jual ginjal. Dan ternyata itu ada dan benar begitu. Artinya alasan ekonomi yang menjadi alasan bagi para korban itu bisa dijawab dengan cara apa, Pak? Ya, saya kira memang namanya korban ya, ketika diiming-imingi, kemudian tidak membahayakan kalau di ginjal diambil satu. Tahu nggak bahwa ginjal itu fungsinya sangat vital dalam organ tubuh gitu loh. Sehingga ketika mereka diyakinkan dengan ada iming-iming kondisi ekonomi yang sedemikian rupa, ujian ekonomi, kemudian ada iming-iming dan tidak ada jaminan bahwa ketika diambil tidak akan memunculkan masalah baik kesehatan, yaitu menjadi salah satu untuk meluluhkan korban gitu loh. Tapi saya kira ya ini adalah harus sampaikan kepada edukasi kepada masyarakat, hanya satu syarat untuk diizinkan untuk transplantasi itu ya, dalam hal ini ada kemanusiaan. Kalau di luar itu apalagi diperjualbelikan, sama sekali pantangan dan dilarang keras oleh rakyat dalam ini undang-undang kita gitu loh. Nah, saya kira jawabannya Mbak Esti sekali lagi tidak lain hanya satu, pidana. Dan ada efek jera kalau tidak ada. Saya agak pesimis kalau tidak dibawa ke ranah hukum yang jelas dan tegas. Dan saya kira di kemudian hari ya,
kemudian tahun akan muncul lagi. Karena ini kasus ini sudah pernah muncul dan berulang kali. Coba sekali lagi, ayo kita lihat file ke belakang itu. Banyak korban yang sudah sedemikian seperti ini begitu. Baik. Jadi kalau gitu apa yang kita bisa lakukan, Pak? Karena kan sampai sekarang itu penawaran-penawaran di media sosial juga masih banyak, misalnya di Facebook atau bahkan mungkin di media sosial yang lain soal jual ginjal ini, Pak. Yang pertama tentu kita apresiasi kepada aparat kepolisian ya, yang cybercrime-nya sudah bekerja dengan baik melalui patroli, dan ini terus menjadi semangat bagi penegak hukum untuk berselancar di media sosial, apapun tindak-tindak motif-motif kejahatan seperti ini maupun tindakan yang lain. Saya kira itu menjadi menambah keyakinan apresiasi kita kepada kepolisian. Yang kedua, saya kira edukasi, sosialisasi kepada warga masyarakat bahwa apa yang diizinkan dalam hal ini adalah dari sisi transplantasi organ tubuh kita ya. Hanya satu alasan kemanusiaan, kalau tidak ada yang lain. Apapun alasan ekonomi, masih banyak cara untuk mengambil langkah untuk meningkatkan taraf hidup kita. Tetapi itu di luar itu ya. Nah yang ketiga adalah ya harus ada efek jerah. Yang utama justru yang saya tekankan adalah efek jerah kepada siapapun pelaku ya. Pelaku, oknum, apalagi melibatkan ya mohon maaf aparat negara ya. Saya kira ini sudah sangat tidak dibenarkan. Sehingga harus sanksi administrasi tidak mungkin kan ya, pidananya adalah ada. Saya kira karena ini sudah menjadi atensi masyarakat, pemerintah juga memberi atensi, saya kira kita kawal bersama-sama sampai di mana nih kasus ini, sampai berapa pidananya. Nah, sehingga ini akan memunculkan kegelisahan masyarakat itu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Kalau ini tidak ada efek jerah, saya kira muncul lagi kemungkinan kasus ini akan terjadi lagi. Mbak Esti. Baik. Bentuk pengawasan yang kita perlu lakukan bersama seperti apa ini, Pak? Ya, edukasi kepada warga, edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya bahwa kita menjaga kesehatan kita, jangan terbujuk rayu oleh iming-iming keuangan, tetapi membahayakan kesehatan dan tubuh kita, sehingga kita bisa saling menjaga kesehatan dan terhindar dari bujuk rayu dan terhindar dari korban-korban perdagangan organ manusia. Begitu, Mas. Oke. Nah, ini kan diduga ya, kekhawatiran yang ada kan ternyata sindikatnya bukan hanya yang Kamboja ini, tapi kemungkinan sindikat-sindikat lain. Maka dari Anda sebagai anggota Komisi 9 DPR, harapan terbesarnya apa ini, Pak, untuk pengungkapan kasus ini, Pak? Ya, namanya ini sindikat, dan saya kira tidak hanya di Kamboja. Ini kan yang terungkap di permukaan hanya di Kamboja. Karena ini adalah pasarnya tanda petik ya, mohon maaf kalau saya menyebut pasar. Permintaannya kan besar sekali gitu loh. Karena ya banyak alasan kenapa harus transplantasi ya, tetapi apapun karena ini hanya sebatas hanya diizinkan untuk kemanusiaan, tapi kalau sampai dijual belikan suatu hal yang sangat di luar batas kemanusiaan gitu. Namanya seperti itu di batas kemanusiaan. Untuk itu saya kira selaku Komisi 9 kita mendorong kepada pemerintah untuk lintas koordinasi antara kepolisian, ini sudah betul, kemudian imigrasi, kemudian kesehatan lagi, dalam hal ini kemudian kesehatan dalam rangka tugas pokoknya dalam memberikan edukasi, sosialisasi, kemudian Kapolri dan jajarannya sudah betul dengan cara mengungkap, itu satu prestasi saya kira dengan dia mengambil Facebook ya, kemudian terungkap suatu, saya kira kejahatan sebenarnya mungkin tidak hanya sebatas dari kejahatan dari sisi perdagangan organ, tapi mungkin kejahatan yang lain yang menggunakan media sosial. Artinya kita sampaikan kepada seluruh warga, ayo bermedia sosial yang bijak, jangan terbujuk rayu sehingga korbannya di kemudian hari akan menyesal di kemudian hari. Saya kira itu yang paling cukup penting buat kita semua, Mbak. Pak Rahmat Handoyo, karena ini sudah lintas negara, bahkan ada beberapa negara yang potensi besar, misalnya di Kamboja, di Malaysia, Cina, Singapura, dan India. Perlukah misalnya ada pembicaraan lintas negara antar pemerintah untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya, saya mendengar bahwa ketika berurusan dengan Kamboja menjadi salah satu krusial ya, ada kendala-kendala ya. Saya kira ini harus diselesaikan secara diplomatik ya. Artinya diplomatik ketika oknum di negara tersebut yang memang melanggar hukum, ya saya kira harus bersama-sama kita melawan bersama-sama. Demikian halnya ketika negara lain berurusan dengan negara kita, ketika ada masalah kita saling membantu. Diselesaikan lewat apa? Cara diplomatik, Mbak Siti. Jadi ini adalah kepedulian kita bersama, bentuk pelindungan kepada umat manusia, terutama warga negara masing-masing. Ketika kita berurusan dengan negara lain, selesaikan dengan cara diplomatik. Menteri Luar Negeri lead di sini, ya saya kira penyelesaiannya kalau tidak ada itu akan mencoreng hubungan diplomatik kita antar mungkin negara Kamboja, karena saya kira ini sudah salah satunya adalah Kamboja dengan negara yang lain. Silakan komunikasi dengan cara yang baik,
karena sebagai sebuah negara bersahabat, ketika ada oknum pemerintah di sana, ada oknum rumah sakit di sana yang memperjualbelikan dan menerima dari organ dari warga Indonesia, saya kira satu larangan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Meskipun saya mendengar itu ada hambatan di sana secara birokrat di sana, tetapi tetap harus kita selesaikan dengan cara baik-baik dengan diplomatik. Kalau tidak, di sana pasar, Mas, Mbak Asti. Sedangkan kita menyuplai, sedangkan kebutuhan di sana besar, korbannya tetap kita gitu loh. Korbannya adalah ujungnya kita gitu loh. Begitu. Oke. Jadi efek jerahnya salah satunya tadi mungkin kembali ke soal efek jerah, sanksinya tidak hanya bagi mereka yang masuk sindikat, kalau yang menyumbangkan ginjalnya juga kena sanksi ya Pak? Ya ini kan korban. Ini kan korban. Ya kita tidak bicara soal itu. Justru yang diperjualbelikan itu adalah ya perantara atau yang menghasut, kemudian yang itu gitu. Tapi kan korbannya kan adalah warga-warga saudara kita gitu. Justru yang korban-korban ini adalah ya harus kita edukasi, harus kita sosialisasi betapa pentingnya dan betapa larangannya terhadap jual beli organ. Ketika organ kita yang memang benar-benar karena sisi kemanusiaan memang ada ranah undang-undangnya, ada dilindungi dan prasyaratnya kan sangat ketat bagaimana untuk transplantasi ginjal maupun yang lainnya gitu ya dari organ tubuh kita. Artinya itu yang penting bagi warga masyarakat kita yang jadi korban, tanda petik calon korban ya, yang sekarang ini diiming-iming mau ikut, ayo kita kembalikan lagi, ayo kita berikan edukasi dan sosialisasi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita dan betapa kita harus taat pada aturan yang ada di undang-undang itu sendiri, Mbak Esti. Baik. Terima kasih banyak Pak Rahmat Handoyo sudah berbincang bersama kami. Ini karena sampai dengan saat ini kan masih ada korban juga yang dirawat di rumah sakit Polri ya, Pak? Iya, ada 6 betul. kemarin yang dirawat. Maka pendampingan seperti apa ini untuk mereka yang korban dan posisinya sudah kehilangan ginjal ini, Pak Rahmat? Ya, saya kira kita harus empati simpati ya, karena mereka mungkin pemahaman dari sisi kesehatan juga terbatas atau kurang. Di satu sisi juga ada kebutuhan ekonomi. Saya kira selalu pendampingannya adalah kita diberikan semangat, karena mereka jadi belum tahu bahwa ketika ginjal satu itu seolah-olah aman, seolah-olah tidak akan menimbulkan masalah di kemudian kesehatan. Itu kan bujuk rayuan dari sindikat gitu ya. Tapi faktanya kan kita harus beri pendampingan terutama psikologis mereka yang menjadi korban. Sehingga dengan bagaimana hidup dengan ginjal satu, bagaimana itu juga harus kita dampingi dengan sebaik-baiknya sehingga secara psikologis tidak akan menambah beban buat kesehatan yang menjadi korban. Baik. Pak Rahmat Handoyo, terima kasih sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi ini. Sehat selalu Pak, kita jaga sama-sama ginjal kita Pak untuk kesehatan kita di masa depan. Pak Rahmat Handoyo. Mbak Esti, sama-sama kita terus kita gelorkan edukasi, sosialisasi dan kita jaga kesehatan dan kita lindungi kesehatan keluarga dan kita semuanya. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anggota Komisi 9 DPR RI Pak Rahmat Handoyo.